Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, kembali lagi di channel Lasmana Komputer. Oke, di video ini saya akan memberikan tutorial atau cara untuk mengatasi kasus komputer yang kondisinya ada tulisan Windows Error Recovery pada saat dinyalakan ya. Jadi kasusnya itu sebenarnya dia habis ganti motherboard ya kan, ganti motherboard dengan seri yang berbeda, otomatis chipsetnya kan berbeda juga. Nah, di situ Windowsnya tidak cocok untuk drivernya, makanya dia muncul ke Windows Error Recovery, tidak bisa masuk ke Windowsnya. Tetapi jika ingin mempertahankan Windows aslinya ya, yang Windows yang lama itu bisa teman-teman, tanpa harus diinstal lagi ya kan. Jadi seperti ini penampakannya. Nah, seperti ini. Ada keterangan Windows Error Recovery seperti ini. Ini pilihannya Startup Repair sama Start Windows Normally. Katakanlah yang launch Startup Repair sudah teman-teman lakukan, di dalamnya ada menu Repair dan lain-lain, Restore, kemudian apalagi itu Reset dan lain-lain sudah dilakukan, tetap sama hasilnya ya, tidak bisa masuk Windows. Saya punya hasil yang lebih ampuh lagi. Saya punya cara yang lebih ampuh supaya dia bisa masuk ke Windowsnya ya. Ini komputer rakitan seperti ini. Jadi menggunakan aplikasi ya. Bagaimana cara untuk mengatasi error seperti ini? Teman-teman silakan simak terus videonya. Oke, jadi saya menggunakan flash disk seperti ini, dan isinya ini ada aplikasi yang sudah dibakar di flash disknya ya, untuk bootable-nya. Nama aplikasinya adalah Paragon ya, teman-teman bisa cari di internet, namanya Paragon bootable ya. Kita colokan aja ke sini. Oke, setelah dicolokkan, untuk membuat bootable Paragonnya, teman-teman bisa lihat di tutorial yang lainnya ya. Di sini saya mencontohkan yang sudah jadi aja. Kita pencet tombol di sini Ctrl Alt Del ya, Ctrl Alt sama delete ini. Maka dia akan restart. Kemudian kita pencet delete di sini untuk masuk ke BIOS. Pencet delete sampai dia masuk ke BIOS. Oke, ternyata seperti ini. Kita coba klik tab untuk menu, nggak bisa ya. Coba kita F8 coba, nggak bisa juga. Berarti Ctrl Alt delete lagi, Ctrl Alt delete lagi, kemudian coba F1. Coba pencet F1 ya, tetap sama ya, dia nggak masuk BIOS. Coba lagi F2. Oh maaf, ini motherboardnya merek HP, berarti F10 teman, maaf ya, F10. Baru ingat kalau motherboardnya ini merek HP. HP itu untuk masuk BIOSnya F10 ya. Oke, maaf. Ini sudah masuk ke BIOS seperti ini. Kita masuk ke menu yang boot order ini. Di Store X ya, kemudian yang boot order. Kemudian enter. Nah, kemudian di sini kita pilih yang Toshiba ini. Legacy ya, Toshiba-nya ini kita enter, kita naikkan ke atas seperti ini. Jadi di atasnya SATA 3 itu harddisknya, kemudian kita enter lagi, kemudian F10 ya untuk setuju, artinya kayak apply kayak gitu, kemudian F10 lagi untuk save and exit. Oh, nggak bisa, F10 bukan F10. Kita coba ke kanan.
Save and exit-nya di sini paling bawah. Save, change and exit. Enter di sini, lalu yes. Kita tunggu. Biasanya press any key ya. Lalu kita enter kalau ada tulisan kayak gini, kita enter. Ada tulisan kayak gitu, kita enter supaya dia loading ke Paragon bootable-nya. Kita tunggu, prosesnya nggak lama untuk ininya Paragonnya teman-teman. Nah, dia starting Windows seperti ini, kayak starting Windows normal ya. Cuma ini nggak masuk ke Windows yang kita bayangkan. Ini masuk ke aplikasi Paragon yang sudah saya isikan di flash disk. Nah, seperti ini. Nih namanya Paragon Software Group ya. Di sini dia ada lisensi dulu ya, persetujuan, kemudian setuju, kita pilih yang adjust OS, kemudian ini loading sebentar, kita tunggu ya. Nah, ini kita next, kemudian kita pilih Windows yang ada di dalam situ, kebetulan Windows 7 64 edition ya. Kita klik sampai biru seperti ini, kemudian baru next. Kemudian kita pilih yang atas ya, adjust the OS to the new hardware automatically ya. Kita enter, dia akan operation in progress. Kita tunggu sampai progresnya selesai. Ini prosesnya nggak lama teman-teman, cepet kok. Jadi kayak intinya itu, dia itu menghapus driver-driver yang sudah terpasang di Windows 7 kita yang lama ya. Windows kita yang lama itu kan sudah terinstall driver supaya dia bisa tersambung ke motherboard yang lama. Sedangkan sekarang kan motherboardnya sudah baru, otomatis drivernya tidak cocok, makanya dia tidak bisa masuk ke Windowsnya atau dia restart terus ya. Makanya kita menggunakan software Paragon ini untuk menghapus driver-driver yang sudah terinstall. Jadi nanti kalau sudah kita set menggunakan Paragon ini, maka drivernya akan kosong lagi. Nanti tugas kita tinggal install drivernya lagi menggunakan sesuai dengan motherboard yang kita gunakan sekarang, seperti itu. Oke, biasanya ini prosesnya cepat teman-teman. Ini kok tumben lama ya. Saya stop dulu, nanti kalau sudah selesai saya lanjutkan lagi. Oke teman-teman, ternyata itu operation in progress-nya itu sudah saya tunggu sampai hampir 1 jam dan dia nggak ada progress. Jadi di sini saya putuskan untuk cancel ya. Kita coba cancel. Ini kan digerakin masih bisa ya. Kita coba cancel di sini. Ini juga diem aja ya, di cancel. Nah, ini kita geser udah nggak bisa teman-teman, dia kayak ngehang, prosesnya tidak berjalan teman-teman. Kita coba matikan komputernya, kita pencet tombol powernya, ditahan ya. Setelah mati kita nyalakan lagi. Setelah itu kita masuk ke Paragon lagi ya. Seperti biasa, press any key, kita enter. Kita ulangi lagi prosesnya, tapi kita pilih opsi yang bawah. Soalnya biasanya saya pakai yang otomatis langsung jalan bisa sukses, tapi baru kali ini ternyata dia bermasalah. Jadi operation progress-nya tidak jalan. Oke, kita tunggu sampai dia masuk ke Paragonnya lagi ya. Oke, ini seperti biasa kita centang setuju, kemudian pilih yang adjust OS, kemudian dar. Nah, ini kita next.
kemudian ini kita klik, kemudian kita next. Nah, di sini jangan pilih yang automatically, coba pilih yang bawah ini. Pilih yang bawah, kemudian kita next di sini. Nah, ini kalau ini langsung jalan. Harusnya tadi yang otomatis juga harusnya seperti ini prosesnya jalan ya. Ini jalan, kita tunggu dulu. Dia sedang mendeteksi driver. Ini berhenti lagi prosesnya. Apakah sama ngehang ya? Ini cuma sampai sini. Oh, jalan ya. Oke, di sini ada Ethernet controller, cuma satu driver aja ya. Kita klik kayak gini, kemudian kita pilih yang silang ini, kita hapus. Nah, di sini akan ada tanda silang. Kemudian next. Kemudian yes ya. Kemudian next lagi. Nah, ini sudah selesai finish. Jika sudah finish, kita restart di sini, restart. Oke, dia akan mulai ulang lagi. Apakah sudah bisa masuk Windows atau belum ya? Nah, ini nggak usah kita enter, kita biarkan supaya dia booting ke harddisknya. Nah, ini udah starting Windows dan ternyata dia jalan, tidak berhenti atau restart. Oke, ada tulisan setup is preparing your computer for first use. Oke, alhamdulillah ya, sudah welcome dan masuk ke Windows. Ini Windowsnya tidak aktivasi, tapi yang jelas ini sudah berhasil masuk ke Windowsnya teman-teman, tanpa harus install ulang. Soalnya teman-teman banyak yang bertanya kalau habis ganti motherboard apakah harus install ulang. Jawabannya tidak harus, tetapi kalau teman-teman mau install ulang bisa ya, diinstal ulang boleh. Ini diklik kanan kok nggak bisa ya? Oh, bisa, masih loading ya ternyata. Oh, ternyata mouse saya yang kliknya susah, soalnya mouse-nya lama nggak dipakai. Oke, jadi seperti itu cara untuk mengatasi error recovery ya, Windows error recovery. Kasusnya habis diganti motherboardnya, intinya drivernya nggak cocok, minta di adjust ulang ya dengan software Paragon. Oke, mungkin videonya sekian dulu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.